Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Akbar Hamunangan dari kelas 21 BCI 01 Fakultas Ilmu Komputer eh, dengan NIM 216102009. Saya akan memberitahu atau memberikan tutorial bagaimana cara setup link lokal server lalu menghubungkannya dengan legacy Blink App yang dihubungkan dengan bantuan Ngrok. Dan sebelum kita memulai bagaimana tutorial ini akan berlangsung, alangkah baiknya saya memberitahukan kepada kalian apa saja yang harus diinstal sebelum kita melanjutkan tutorial ini. Untuk yang pertama kita bisa melakukan install Blink versi 2.27.4. Kenapa kita menggunakan versi yang 2.27.4? Karena Blink Legacy tersebut masih mensupport local server. Karena Blink yang baru, setahu saya itu sudah tidak mensupport lagi untuk local server. Jadi kita menggunakan versi 2.27.4. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan menginstal Java Development Kit. Di sini saya menggunakan Java Development Kit untuk versi 11.0.18 untuk Windows 64 bit dan tentunya Ngrok. Dan semua data di sini nanti akan saya share ke kalian menggunakan link yang ada di deskripsi. Jadi terus ikutin tutorialnya. Untuk yang pertama, saya di sini udah menginstal Blink. Saya menginstal menggunakan emulator. Saya di sini menggunakan Momo Player 12 untuk menginstal Blink Legacy tersebut. Untuk emulator sendiri tidak harus menggunakan Momo 2 Player 12, tapi kalian bisa menggunakan emulator lain yang support atau yang bisa untuk diinstalkan Blink tersebut. Nah, di sini sudah terlihat, di sini Blink saya sudah terinstall. Lalu setelahnya kita akan menginstal Java Development Kit terlebih dahulu. Untuk cara penginstalannya sebenarnya sama saja, tinggal mengikuti panduan penginstalan. Kita next di sini, terus kita next. Kita tidak usah memindahkan foldernya, jadi tetap di sini saja. Lalu kita tunggu. Nah, setelah selesai, setelah menginstal, kita akan membuka terminal melalui klik kanan pada folder ini. Nah, jika sudah muncul terminal seperti ini, kita bisa memasukkan jar server.jar strip data folder /path, slashnya slash terbalik. Lalu kita bisa lakukan enter, tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi teman-teman, tadi setelah saya coba
untuk merun kode, ternyata kode yang saya run salah, jadi kode tidak berfungsi. Untuk kode yang benar adalah di depannya terdapat Java, lalu jar, server jar, data folder, lalu path. Lalu kita enter saja. Nah, di sini kita tekan allow saja. Jika ada run notif allow or not, kalian pilih allow. Lalu di sini mereka akan memberikan admin URL lokal di folder yang sudah ada ini. Jadi Java jar, server jar, data folder, dan path itu agar kita bisa kan mendapatkan IP lokalnya. Setelah itu kita akan merun ini, kita akan merun IP lokal ini ke browser. Terserah kalian bisa menggunakan browser apa saja untuk merun IP ini. Jadi step selanjutnya yaitu ini, kita melakukan run pada browser. Dan bagi teman-teman untuk yang belum tahu, untuk port untuk Blink sendiri itu adalah 9443. Jadi di belakang IP lokal, jadi 192.168.112.1 kita berikan nomor 9443, lalu kita enter saja, kita masuk. Kalau muncul problem seperti ini, your connection is not private, kalian tekan saja help me to understand, lalu proses link yang ada di sini. Nah, setelah kalian sampai di halaman ini, kalian bisa memasukkan admin login, dan admin login email dan passwordnya itu sudah terdapat di command prompt yang kita tuliskan tadi. Yang pertama adalah admin Blink, kita copy, kita taruh di sini, dan passwordnya. Setelah itu kita langsung sign in saja. Nah, setelah sign in, kalian akan masuk pada dashboard Blink Administration. Nah, pada posisi dashboard Blink Administration ini teman-teman, ini posisinya masihlah jadi di sini kita akan menjadikan server lokal dari dashboard Blink Administration ini menjadi server interlokal. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman, untuk tutorial selanjutnya yang kalian butuhkan adalah masuk ke web ngrok. Nah, karena di sini saya udah masuk ke web ngrok dan saya sudah login. Untuk kalian yang belum login, kalian bisa daftar dulu untuk yang belum daftar dan login untuk yang sudah daftar. Untuk pendaftaran sendiri, kalian nanti perlu yang namanya autentikator di mobile device kalian. Jadi seperti autentikator seperti Google Authenticator itu akan digunakan
untuk memverifikasi pembuatan akun Ngrok kalian. Nah, yang selanjutnya akan kita lakukan adalah mengambil authentication token yang ada di Ngrok. Jadi di sini kita copy aja untuk yang pada bagian command line, lalu kita masuk ke file Ngrok yang tadi sudah saya perlihatkan. Nah, di sini kalian tinggal memasukkan command line yang sudah kalian copy tadi ke sini, lalu enter. Nah, di sini secara otomatis authentication tokennya sudah disimpan ke folder yang ada di sini. Kalau di tempat kalian ya folder yang ada di tempat kalian bisa dicek di sini. Itu sudah tertuju di situ. Untuk langkah selanjutnya, untuk langkah selanjutnya teman-teman, kita akan minimize dulu untuk tab ini. Lalu di sini kita akan melakukan Windows R, lalu kalian tulis updata, lalu tekan. Kita akan mencari folder Ngrok ya teman-teman. Nah, untuk mencari folder Ngrok, kita akan masuk ke lokal. Kita akan cari direktori Ngrok di lokal ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kalian masuk saja ke file Ngrok ini. Lalu kalian akan masuk ke Visual Studio Code-nya, teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman, setelah kita masuk ke tampilan Visual Studio ini, kita bisa menuliskan atau mengetikkan di sini, yaitu seperti ini teman-teman. Jadi kita buat tunnels, lalu kita buat link untuk webnya, lalu kita ketikkan proto http seperti ini. Mari kita langsung coba saja. Yang pertama adalah tunnel. Pertama adalah tunnel. Lalu yang kedua adalah untuk link webnya. Lalu kita ketikkan proto http. Lalu kita tambahkan addressnya. Nah, address itu bisa kalian dapatkan dari kita buka browser kalian lagi. Nah, kita dapatkan address itu dari sini teman-teman. Jadi kita copy di sini, kita copy, lalu kita buat di sini addr. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita buat untuk Blink APK yang untuk mobile, atau kalau saya tadi adalah emulator teman-teman. Di sini kita ketikkan Blink APK, di sini kita copy saja. Lalu kita ketik proto TCP. Selanjutnya adalah kalian buat lagi addr, akan tetapi di sini kalian tidak menyertakan HTTP-nya, jadi hanya alamat address-nya saja.
Lalu di sini bisa kalian minimize dulu atau bisa kalian tutup. Lalu selanjutnya teman-teman, kita akan menjalankan Nzero kita dengan multi tunnel. Tapi sebelumnya kalian share dulu yang ini. Saya tinggal pencet CTRL-S. Dan setelah itu kita akan buka Nzero kembali. Lalu setelah kita masuk ke Nzero-nya teman-teman, kita ketikkan Nzero start all. Oke teman-teman, jadi tadi ada sedikit ralat. Jadi di sini tadi setelah saya dari sini ya teman-teman, tepatnya dari up data ini kan tadi kita ke sini nih, kita mencari ngrok, folder ngrok ini. Nah, di sini tadi saya terdapat kesalahan. Tadi di sini proto TCP ini saya beri spasi seperti ini, tapi seharusnya tidak saya berikan spasi karena di sini terdapat ya YAML parsing error invalid protocol name TCP slash. Jadi saya tadi beri slash. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur beri slash, diberikan slash, tolong itu bisa dihapus saja slash. Kita pakai proto tik 2 TCP. Lalu kita save lagi, kita save dulu. Setelah kita save, lalu kita keluar, kita tutup ini, lalu kita masuk ke ngrok, lalu kita lakukan, kita ketik ngrok start all. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita enter. Oke teman-teman, karena tadi ada beberapa kesalahan yang saya buat, seperti typo pada file ngrok yang tadi itu, typo seperti penulisan seperti ini. Nah, seperti ini. Tadi saya ada beberapa version, jadi di sini saya ada typo, mungkin karena kepencet. Jadi karena beberapa kesalahan typo yang saya buat pada sesi sebelumnya ini, saya akan meminta maaf sebelumnya. Dan untuk selanjutnya, setelah kalian masuk ke dalam halaman ngrok ini, lalu yang harus kalian lakukan adalah, setelah itu kita akan melanjutkan untuk mengecek apakah ini sudah aktif atau belum. Jadi di sini terlihat bahwa kecepatan internet kita juga terlihat di sini pada latensi. Di sini kecepatan internet saya adalah 73 ms. Lalu kita akan mengecek dengan masuk ke sini. Setelah itu teman-teman, kalian bisa langsung copy ini https sampai sini teman-teman. Lalu copy ini, lalu kita masukkan ke browser kalian. Nah, ketika sudah dimasukkan ke browser kalian, ini akan mengarah pada situs ini
langsung saja kalian tekan visit site. Nah, ketika sudah masuk ke visit site, di sini kita akan masuk ke Blink Administration kembali. Kita akan login ke web ini lagi, teman-teman. Nah, di sini kita akan memasukkan email yang sama seperti di Blink Administration yang ini tadi, dan password yang sama juga. Lalu kita tunggu sampai kita bisa login, dan setelah itu kita masuk ke dashboard lagi. Nah, ketika kita sudah bisa memasuki dashboard dari Blink Administration lagi, teman-teman, artinya Blink server kita sudah online, teman-teman. Nah, di sini juga terdapat beberapa fitur yang dapat dilihat di sini, seperti real time request, message, support type, login chat, login types, widgets, dan lain-lain. Akan tetapi, teman-teman, di sini kita akan langsung mengkoneksikan Blink dengan Ngrok. Jadi langsung saja kita kembali ke tutorialnya, teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini, teman-teman, karena kita sudah mengaktifkan ini, lalu saya akan langsung saja masuk ke dalam emulator Blink. Di sini, teman-teman, kita menggunakan Blink Legacy versi 2.27.4 yang notabene versi itu sudah tidak disupport oleh developernya. Jadi di sini kita akan menggunakan cara lain, yaitu dengan lokal. Kita di sini langsung saja create new account, lalu kita sign up. Tapi sebelum kita mengisikan itu dan lain-lain, kita pencet di sini, teman-teman. Nah, di sini terdapat Blink dan custom. Nah, di sini kita akan pilih custom. Jadi, teman-teman, di sini kita tidak akan menggunakan dari sini ya, teman. Kita tidak akan menggunakan ini, tetapi kita akan masuk ke web Ngrok kembali, lalu masuk ke tunnels, kita masuk ke agents. Nah, di sini kalian langsung saja tekan pada ID ini, teman-teman. Kita tekan. Di sini terdapat dua ya di bagian tunnel, yaitu yang atas dan yang bawah. Nah, di sini kalian copy link address yang di atas. Nah, seperti itu. Lalu untuk mempermudah kita dalam memasukkannya nanti, kita gunakan notepad dulu, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, begini, teman-teman, kurang lebih 0.tcp.ap.ngrok.io itu adalah untuk hostnya, lalu 12107 itu untuk portnya, teman-teman. Lalu setelah itu, teman-teman, hal yang harus kalian lakuin di sini adalah membuka emulator atau aplikasi Blink App tadi. Karena kita sudah ubah custom, kita copy untuk host address ini ke sini. Nah, untuk portnya yang 9443 ini kita ganti dengan ini, teman-teman.
Lalu kita tekan OK, lalu kita buat akunnya. Lalu sign up teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Kita masuk ke aplikasi Blimnya. Nah, karena kita sudah masuk ke tampilan yang seperti ini teman-teman, artinya kita sudah berhasil untuk melakukan percobaan-percobaan yang tadi kita lakukan. Di sini kita langsung coba saja. Di sini kita sudah bisa membuat project. Untuk ini kalian bisa melakukan semuanya karena kita sudah melakukan setup lokal server dan menghubungkan Blink Legacy tersebut dengan ngrok teman-teman. Jadi sepertinya itu saja teman-teman tutorial untuk kali ini. Maaf banget kalau ada banyak kesalahan terutama dalam pengetikan tadi teman-teman, dan kesalahan yang saya buat. Selebihnya saya mohon maaf. Sekian video yang saya buat. Terima kasih sudah mau menonton. Saya Akbar Hamunangan, NIM 21610209 dari kelas 21 BCI 01. Harap undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.